terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini akan membahas mengenai bahasa-bahasa Austria, dan video ini merupakan tugas dari mata kuliah Linguistik Komparatif. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Cindy Dwita dan Jessica Bornababan. Saya Jessica Bornababan akan menjelaskan beberapa topik bahasan pertama, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Cindy Dwita. Kita akan masuk yang pertama ada pendahuluan, lalu nanti klasifikasi bahasa-bahasa Austria, kemudian rumpun Austroasiatik, dan yang terakhir ada rumpun Austronesia. Dalam pendahuluan, Isidore Dayen sebagai telah dikemukakan dalam bab 11 sebelumnya telah berusaha untuk mengadakan pengelompokan atas bahasa-bahasa Austronesia dengan mempergunakan teknik lesikostatistik. Usaha ini merupakan satu-satunya kegiatan yang dapat dicatat yang mempergunakan suatu dasar analisa yang dipakai secara menyeluruh bagi semua bahasa di kawasan ini. Walaupun demikian, Dayan sendiri masih mengakui bahwa ada banyak bahasa yang belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi itu secara pasti karena ketiadaan daftar kosakata dasar yang dibutuhkan. Suatu pengelompokan lain yang menyangkut semua bahasa yang bertebaran di kawasan Asia Tenggara dan semua kepulauan dari Madagaskar hingga Rapa Nui telah diterbitkan oleh Richard Sainer dalam 2 jilid buku yang diberi judul Es Partes Indo-Pacidisehen Raumes Wiesbaden 1960. Buku ini sebenarnya disusun berdasarkan informasi dari bermacam-macam penulis atau pengarang yang telah mengadakan pengelompokan terbatas atas bahasa-bahasa di kawasan itu dengan dasar dan teknik yang tidak seragam. Terlepas dari kekurangan dan kelemahan dalam klasifikasi itu, penyajian kembali hasil klasifikasi itu akan sangat berguna untuk mengenal bermacam-macam bahasa dalam kawasan yang sangat luas itu, bahwa apapun masalahnya, semuanya berkembang dari suatu nenek moyang yang sama. Penyajian kembali klasifikasi itu akan dipakai sebagai pegangan sehingga bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mengadakan pencatatan lebih jauh dengan metode-metode yang dikembangkan dalam buku ini. Mudah-mudahan akan dihasilkan suatu klasifikasi yang lebih dipertanggungjawabkan dengan suatu dasar yang menyeluruh. Klasifikasi semacam itu mau tidak mau memerlukan suatu kerja raksasa. Kemudian, klasifikasi bahasa-bahasa Austria. Klasifikasi bahasa-bahasa Austria. Bahasa-bahasa Austria dibagi atas 2 rumpun besar, yaitu 1. Rumpun Austroasiatik yang mencakup semua bahasa yang terdapat di daratan Asia Tenggara, dan 2. Rumpun Austronesia yang mencakup semua bahasa yang terdapat di kepulauan antara Madagaskar dan Pulau Rapa Nui di pantai barat Amerika Selatan dan antara Formosa, Taiwan, dan Selandia Baru. Selanjutnya, rumpun Austroasiatik. Rumpun bahasa Austroasiatik terbagi atas 4 kelompok, yaitu Austroasiatik Barat, Austroasiatik Timur, bahasa-bahasa Cham atau Champa, dan bahasa-bahasa Yumri. Tiap subrumpun dibagi lagi atas bahasa-bahasa sebagai berikut. Yang pertama, Austroasiatik Barat, kelompok bahasa-bahasa Khasi. Ada bahasa Khasi atau Chirapunji, Lin Nam atau Megam, Shinteng atau Pnar Jowai, dan yang keempat ada War. Bahasa-bahasa Nicobar, Char Nicobar, Nicobar Tengah yaitu Chaura, Teresa Bongpoka, Nankauri atau Laoi. Terus Nicobar Selatan, Sambilong dan Kondul, dan yang terakhir Som Pen. Ketiga ada kelompok Wapalaung Riang, yaitu Kionpok Watwa, Angku Lawa dan Wa Timur, dan kelompok Palaung Rumai, Rauloliu, Taeng Ruma, Kwan Hai, Saran, Sion, dan lain-lain. Selanjutnya ada Riang atau Yang Yin, yaitu Riang Leng atau Riang Merah, Riang Hitam atau Shan Yang Lam. Dan terakhir ada Danau. Selanjutnya Austroasiatik Timur. Itu yang pertama ada Mon atau Talaing yang berisi Martaba, Pegu, Mon. Kedua ada Khmer, yaitu ada Khmer Kampuchea, ada Angrak, Sauch, ada Secong atau Khmerdong, ada Pnar, Por, Samre, Siteng, dan Pudeh. Yang ketiga ada bahasa-bahasa Moy, yaitu Moy Barat, Ma, Nong, Brau atau Lui, atau Khoi, dan Kui. Yang terakhir ada Moy Timur, yaitu Bahnar, Sedang, Yeru atau Boloven, dan Suoi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada rumpun Austronesia.
Di sini terdapat dua pembagian dalam rumpun bahasa-bahasa Austronesia. Yang pertama dapat kita lihat pada Salzner 1960 dan kedua pada Isidore Dien. Yang pertama, rumpun bahasa-bahasa Austronesia dibagi dalam dua subrumpun besar. Dapat dilihat pada Salzner 1960, yaitu yang pertama, bahasa-bahasa Indonesia atau Austronesia Barat atau disebut juga bahasa-bahasa Melayu. Yang kedua, terdapat bahasa-bahasa Oseania atau Austronesia Timur atau disebut juga bahasa-bahasa Polinesia. Yang biasanya dibagi lagi atas A. Bahasa-bahasa Polinesia dan B. Bahasa-bahasa Melanesia mencakup Mikronesia. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan leksikostatistik, Isidore Dien membagi bahasa-bahasa Austronesia atas yang pertama, bahasa-bahasa Irian Timur dan Melanesia. Yang kedua, bahasa-bahasa Melayu Polinesia. Bahasa ini dibagi lagi atas 3 subkelompok, yaitu A. Bahasa-bahasa Hesperonesia atau bahasa-bahasa Indonesia Barat. Yang B. Bahasa-bahasa Maluku atau mencakup bahasa-bahasa Maluku, Flores, dan Timur. Yang C. Bahasa-bahasa Heonesia atau yang mencakup bahasa Polinesia dan Mikronesia. Tampak bahwa dalam pengelompokan yang besar ini sudah terdapat perbedaan yang tidak kecil mengenai cabang-cabang utama tersebut. Walaupun mungkin anggota-anggota tiap kelompok tetap sama, Salzner menempatkan Austronesia Barat dan Oseania sebagai bahasa-bahasa yang sederajat. Sementara Dien menempatkan bahasa-bahasa Melanesia sederajat dengan bahasa-bahasa Melayu Polinesia. Di pihak lain, Melayu Polinesia membawahi 3 kelompok. Maluku, 3 kelompok yang sederajat yaitu Hesperonesia atau bahasa-bahasa Indonesia Barat, Maluku dan Heonesia atau Polinesia dan Mikronesia. Demikian menurut Dien. Salzner menempatkan Mikronesia sebagai bagian dari Melanesia. Namun, dalam bab ini, pengelompokan bahasa-bahasa Austronesia tetap mengikuti kerangka dasar Salzner, namun akan dilengkapi dengan catatan-catatan yang diajukan oleh Dien. Kemudian, bahasa Austronesia dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, bahasa-bahasa Indonesia atau Melayu, yaitu A. Bahasa-bahasa Hesperonesia atau Indonesia Barat, dan B. Bahasa-bahasa Indonesia Timur atau Maluku. Yang kedua, terdapat bahasa-bahasa Oseania atau Polinesia, yaitu A. Bahasa-bahasa Heonesia atau Polinesia dan Mikronesia, dan B. Bahasa-bahasa Melanesia atau Melanesia dan Pantai Timur Irian. Kemudian kita beralih pada bahasa-bahasa Hesperonesia. Yang pertama, terdapat bahasa-bahasa Malagasi. Di antaranya adalah Onitasi, Antakara, Betsimisaraka, dan dalam Betsimisaraka sendiri ada bagian-bagian lainnya seperti Avaratra, Marwansetra, Betsimisaraka, dan lainnya. Kemudian Antambahoaka, dan ada banyak yang lainnya. Selanjutnya ada bahasa-bahasa Formosa. Di antaranya Atayal, Saisiat, Sedik, Swisha, Fonum, Suo, Ami, dan lainnya. Selanjutnya ada bahasa-bahasa Filipina. Yang pertama bahasa-bahasa Luzon. Bahasa-bahasa Luzon terdiri dari Ivatan, Iloko, Ibanak, Apayao, Ilongot, Pangasinan, Igorot. Yang kedua, terdapat bahasa-bahasa Bisaya. Bahasa-bahasa Bisaya terdiri dari Cebu Bisaya, Samarlait Bisaya, Panay Bisaya, Aklan Bisaya. Yang ketiga ada bahasa-bahasa Mindoro Palawan, yaitu Mangyan, Chuyono, Tangbanua. Yang keempat ada Mindono Sulu, yaitu Sulu, Yakan, Subano, Manobo, Bukidnon, Mandaya, Ata, Bagobo, dan lainnya. Selanjutnya ada bahasa-bahasa Melayu yang terdiri dari Riau, Lingga, atau Johor, yaitu ada Bangka, Natuna, Biliton, Mergui. Yang kedua ada Betawi atau Jakarta. Yang ketiga ada Kalimantan atau Sintang. Yang keempat ada Melayu Maluku yang terdiri dari Manado, Ambon, Timur, Larantuka. Yang
kelima ada kubu yang terdiri dari Lalang, Bayat, Ululako, Tungkal, Tungkal Ilir, Dawas, Supat, Jambi, dan Ridan. Dan ada pun lain-lainnya. Kemudian ada Melayu Tengah antara Minangkabau dan Melayu yang terdiri dari Pasemah, Serawai, Kaur, Lembak, Lembak Sindang, dan Ogan. Selanjutnya ada Sangir Taulut yang terdiri dari Sangir. Sangir sendiri dibagi menjadi Tabukan, Manganitu, Karakitang, Siau, Tahulandang. Yang kedua ada Bantik, yang ketiga ada Taulut yang terbagi lagi menjadi Nenusa, Miangas, Karakelong, Salebabu, Kaburuang. Dan yang terakhir ada Bantenan. Oke, selanjutnya ada bahasa-bahasa Indonesia Timur. Bahasa-bahasa Indonesia Timur oleh Dian disebut bahasa-bahasa Maluku, terbagi atas 3 kelompok, yaitu bahasa-bahasa Timur Ambon, bahasa-bahasa Sulabacan, bahasa-bahasa Halmahera Selatan sampai Irian Barat. Oke, yang pertama ada bahasa-bahasa Timur sampai Ambon. Terdiri dari bahasa Sika Lama Holot dan terbagi menjadi bahasa Sika, bahasa-bahasa Lama Holot, dan bahasa campuran Sika Lama Holot. Yang kedua, ada bahasa-bahasa Kedang sampai Alor sampai Pantang. Yang terbagi menjadi bahasa Kedang, bahasa Alor, Pantar, dan campuran Lama Holot Alor. Yang ketiga ada bahasa Timur-Timur yang terbagi atas Tetun, Tukudede, Mambai, dan Idate. Yang keempat ada Vaikenu atau Timol yang terdiri dari Oikusi, Ambenu, Amfuang, dan Amakunu. Yang kelima ada Kupang, dan yang keenam ada Seram Barat yang terbagi menjadi Ambon, Showelia, Manipa, Hoamoal, Boana, Uliaser, bahasa-bahasa Seram. Yang ketujuh ada Seram Timur yang terdiri dari Manusela, Atiahu, Bobot, Uhai, Kaklakin, Seran, Silen, Tau, Hatwe, dan banyak lainnya. Yang kedua ada bahasa-bahasa Sulabacan yang terbagi menjadi bahasa-bahasa Taliabu. Taliabu sendiri terdapat Mangae, Kadai, Seboyo, Talo, Seho, Biha, Samada, dan Bono. Yang kedua ada Sanana yang terdiri atas Mangul dan Sanana. Dan yang ketiga ada Baca sampai Obi, yaitu terdiri dari Ombi dan Bacan. Yang terakhir ada bahasa-bahasa Halmahera Selatan sampai Irian Barat. Terdiri atas yang pertama, bahasa-bahasa Halmahera Selatan, yaitu terbagi menjadi Buli, Sawai, Patani, Maba, Weda, Gane, Makian Timur, Makian Barat, dan Kaiwa. Yang kedua, ada Irian Barat yang terbagi menjadi Nufor, Biak, Windesi, Kowiai, Taburuasa, dan Karas. Dan selanjutnya, pembahasannya adalah bahasa-bahasa Heonesia. Heonesia lazim dikenal dengan nama Polinesia dan terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu Polinesia dan Mikronesia. Polinesia terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Polinesia Timur, Polinesia Tengah, dan Polinesia Barat. Mikronesia terbagi dalam subkelompok. Polinesia Tengah terbagi menjadi Tonga dan Samoa. Kemudian ada Polinesia Timur yang terbagi menjadi Maori, Rarotonga, Marquesa, Hawaii, Rapa Nui, Tahiti, dan Tuamotu. Yang ketiga ada Polinesia Barat yang terbagi menjadi Santa Cruz, Sikaina, Leuaniwa, Nukumanu, Tau'u, Nuguria, Pikiran, dan Nukuoro. Dan yang terakhir ada Mikronesia. Mikronesia terbagi menjadi yang pertama Carolina Barat, yaitu Yap, Tobi, Merir, Bur, Songosor, Ngulu, Mogemong. Dan yang kedua ada Carolina Tengah, yaitu Faiz, Sorol, Faraulip, Oleai, Ivaluk, Elato, Lamutrik. Dan yang terakhir ada Carolina Timur, yaitu Satowal, Poloot, Truk, Ponape, Marshall, dan terakhir Gilbert. Dan pembahasan yang terakhir adalah bahasa-bahasa Melanesia. Bahasa-bahasa Melanesia dibagi atas 5 kelompok besar, yaitu ada kelompok selatan, kelompok tengah, kelompok utara, kelompok Santa Cruz, kelompok Papua Melanesia.
Oke, yang pertama ada kelompok selatan. Kelompok selatan terdiri atas Kaledonia Baru, yaitu ada kelompok utara, kelompok selatan, dan kelompok loyalty. Dan yang kedua ada New Hebrides Selatan, yaitu ada Aneitum, Tanna, dan Eromanga. Selanjutnya ada kelompok tengah. Kelompok tengah terdiri dari kelompok Evate sampai Nguna sampai Shepherd. Dan yang kedua ada kelompok Epi, kelompok Malekula, Amrim, Espiritu Santo, New Hebrides Timur Laut, dan lainnya. Yang ketiga ada kelompok utara, yaitu terbagi menjadi Salomon Utara, Bougainville sampai Buka Utara, Newfoundland sampai Neo-Mecklenburg Timur Laut, dan Kepulauan Admiral. Kemudian ada kelompok Santa Cruz. Santa Cruz terbagi menjadi Nuviloli, Temot, Nelua, Utupua, dan Vanikoro. Dan yang terakhir ada kelompok Papuo-Melanesia. Bahasa ini terdiri dari bahasa-bahasa Bougainville, ada Bougainville Alu, Bougainville Selatan, dan Buka. Dan yang kedua ada Newfoundland yang terdiri dari Kilang, Bariai, Idnaf, Kove, Bau, Mengen Timur, Tumuip, dan Taulil. Yang ketiga ada Irian Timur yang terdiri menjadi Irian Utara, Irian Selatan, Masim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada salah kata? Mohon maaf dan terima kasih.